Memang dia sudah Euro 4, tapi Euro 4 itu setahu saya bukan di mesinnya, tapi di gas buangnya aja. Kokoh banget damnya. Nah tuh, bayangin stabilizer di bagian bawah. Ini juga termasuk stabilizer bar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan voila, Mercedes-Benz Axor. Ini adalah salah satu truk andalan daripada Mercedes-Benz. Dan ya kita tahu bahwa Mercedes-Benz adalah brand mobil mewah. Kalau kita pernah dengar Mercedes-Benz di jalanan, ya pasti orang kaya yang punya lah ya. Dan ternyata ada versi truknya. Dan apa yang menarik daripada mobil ini yang akan kita bahas. So ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah Mercedes-Benz Axor. Dan di bagian samping di sini ada tipenya 2528 yang Euro 4. Dari sisi tampilan atau fascia, memang mobil ini menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Bisa kelihatan di bagian atas ada padnya, sama seperti topi saya kayak ginian, yang fungsinya membuat drivernya itu nggak silau pada saat masuk di medan tambang. Dan untuk spionnya aja, ada khusus spion untuk bagian muka depannya. Jadi kalau misalkan kepentok itu pasti bakal kelihatan. Dan di bagian samping juga ada spion untuk samping bawah dan samping atas. Di atas ada semacam lampu rotari ya untuk di medan tambang. Dan kalau kita lihat bagian depannya, ini juga yang membuat mobil ini jadi kelihatan sangat amat keren dan sporty. Di bagian sini itu ada lubangan yang seolah-olah tembus masuk ke dalam, dan logo Mercedes-Benz-nya raksasa banget untuk logonya. Dan di sini ada pegangan juga pastinya untuk mekanik melakukan pengecekan pada bagian depan daripada mobil ini. Di bagian bawah sini ada fog lamp juga pastinya, dan di sini ada lock untuk membuka area bagian dalam. Dan kalau kita lihat di sini, radiator yang ukurannya sangat amat besar. Cuman sayangnya, ini nggak ada pelindungnya, nggak ada grill di bagian sini. Jadi kalau misalkan kepentok batu bisa langsung kena bagian dalam sini. Wah, itu yang sedikit mesti dilakukan koreksi ya. Dan untuk bagian visibility pastinya sangat amat luas untuk si Mercedes-Benz Axor ini. Dan sayangnya karena kita lagi ada di gudang, ini kekunci. Dan bagusnya lagi karena bukaan pintunya itu ditariknya ke bawah. Ya karena memang posisinya agak tinggi ya, ditarik ke bawah. Dan ini sepinggang saya rata di sini, tinggi banget di mobil. Bagian samping sebelah kanan di sini lampu seinnya. Untuk pengendara yang ada di sebelah kanan bisa ngelihat mobil ini mau belok. Dan untuk tangganya aja ada 2 susun. Kalau Fighter cuma ada 1 susun, ini dibikin 2. Lalu kemudian di bagian belakang sini, sebelum kita ke bagian belakang, ini ban depannya dibikin beda di bagian belakang. Dan untuk baut depannya 1, 2, 3, 4, 5 ada 10 baut. Dan untuk bagian bannya itu ada semacam hubnya. Jadi semacam center, nggak perlu dipasangin lagi centering. Dan ini ukuran cukup besar supaya dudukan pelek itu nggak cuman mengikat di bagian baut aja, tapi juga di bagian as roda. Ini pastinya akan membuat mobil ini jadi sangat amat kokoh dari sisi desain bangunnya. Lalu kemudian di sini ada tangki air kalau nggak salah, AdBlue only. Nah ini no diesel, AdBlue only. Setahu saya Mercedes-Benz Axor ini memang dia sudah Euro 4, tapi Euro 4 itu setahu saya bukan di mesinnya, tapi di gas buangnya aja. Sehingga memang mobil ini tetap sangat amat aman untuk diisi solar biasa. Karena bahkan di bagian tangki bahan bakarnya pun itu dia sama CN-nya itu CN51 kalau misalkan Mitsubishi Fuso Fighter. Kalau yang ini CN50 bisa, kalau solar kan 48 ya, jadi bisa lah untuk solar. Tapi tetap gas buang yang dihasilkan oleh mesin, setahu saya, koreksi kalau saya keliru, itu tetap sesuai dengan standar emisi Euro 4. Dan untuk spakbornya ini ukurannya sangat amat besar, dan ini materialnya terbuat dari plastik. Ada rongga yang cukup besar di bagian sini, pastinya bisa jadi tempat nongkrong kalau kalian misalkan drivernya Mercedes-Benz Axor butuh nongkrong di situ. Tangki bahan bakarnya ditaruh ya sebelah kanan, dan ini kapasitasnya kurang lebih 200 liter lah ya. Sama seperti si Mitsubishi Fuso Fighter. Dan tetap di sini ada pagar, cuman ini di finishing semua warna hitam, harusnya dipasangin reflektor atau dibikin warna terang supaya ini menjadi pengaman orang pada saat ada pengendara motor jatuh masuk ke dalam, itu sangat bahaya. Dan ini damnya itu kokoh banget damnya. Dan kalau kita lihat di bagian atas itu knockdown, jadi bisa dilepas bagian atasnya, cuman bagian bawah aja, dan bisa di-fullkan ke atas. Jadi tergantung muatannya, mungkin kalau batu cukup bagian bawah aja, tapi kalau tanah atau yang lainnya nggak begitu berat,
bisa full nyampe ke bagian atas. Nah, dekat lagi ke sini, untuk ban belakangnya, dia nggak yang ban pacul full, tapi ini kembangannya cukup kasar untuk sebuah mobil truk, dan memang dibutuhkan untuk masuk ke medan tambang. Bautnya tetap 10 baut juga, dan ini ada semacam as rodanya yang bisa dikeluarkan dari sini, kalau nggak salah seperti itu. Dan ini pairnya sama seperti si Mitsubishi Fuso Fighter, cuman yang istimewa dari si Mercedes-Benz Oxor ini adalah bagian kaki kakinya, ntar kita tunjukin. Terus ke bagian belakang lagi, kita tunjukin bagian belakang. Karena ini adalah sebuah truk yang ketika masuk di medan tambang, cuma memang warnanya udah warna putih ya, warna yang kontras dengan apapun, warna yang sangat amat cerah, jadi gampang kelihatan. Tetap dipasangin reflektor di bagian belakang, dan tetap ada safety atau locker atau lock atau pengunci untuk bagian pintu belakangnya, sehingga nggak gampang kebuka pada saat memuat material yang cukup berat. Dan di sini dipasangin rantai yang sangat amat kokoh juga. Bagian bawah ini ada lampu mundurnya, lalu kemudian di tengah juga ada lampu sono. Dan ini adalah mobil yang pastinya menjadi raja di kelasnya. Dan ada satu hal yang bakal kita tunjukin lagi, dan mungkin saya tunjukin langsung dengan mengambil alih kamera. Nah, yang istimewa daripada si Mercedes-Benz Oxor ini adalah, coba tuh lihat kaki-kakinya. Sangat amat rame di bagian bawah. Salah satu andalan atau kelebihan daripada si Oxor ini adalah kestabilannya pada saat memuat barang. Mobil ini sangat amat stabil dikendarai berdasarkan pengalaman dari beberapa driver dan beberapa orang yang juga termasuk experience dalam hal mobil ini. Nah tuh, bayangin stabilizer di bagian bawah. Ini juga termasuk stabilizer bar stabilizer kurang lebih yang mengikat ke bagian as roda, lalu kemudian di bagian bawah ada lagi stabilizer ke depan, dan ini ada untuk rem udaranya setahu saya di bagian ini. Kalau saya nggak salah ya, yang ada 2. Sebenarnya ada 4 karena di depan lagi itu ada 2. Nah tuh, nih ada link stabilizer juga kalau nggak salah yang bagian ini. Dan ini luar biasa, seekor truk dibikin sekomplit ini. Dan tuh di bagian dalam situ ada penggeraknya, ada gardannya di sini. Nah dari sini terus nyambung lagi ke roda yang ada di belakang, karena mobil ini menggunakan gardan yang 6x4. Wah, keren banget ya. Dan ini nih, drive shaftnya itu gede banget, segede paha ini. Sama seperti yang gardannya, dan tuh kelihatan di bagian situ yang tadi yang tabung-tabung untuk pengereman, dan memang sangat amat luar biasa. Dan untuk sambungan ke bagian belakang tuh gardannya kelihatan dari sini ya. Nggak begitu kelihatan, agak gelap tuh. Bagian dalam situ ada lagi. Jadi mobil ini adalah 6x4, 6 titik roda, keempatnya adalah penggerak. Luar biasa. Nah kita lihat dari sisi samping sebelah kiri untuk nunjukin yang sebelah kirinya. Apa yang ada di sebelah kiri? Oh, cuma ada ban serep yang ditaruh ya di sini. Nggak tahu kenapa ditaruh di sini, padahal di sini ada rongga yang cukup luas, tapi ini mungkin memudahkan untuk mengakses ke area gardan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan akinya ada 2, ditaruhnya di bagian sebelah kiri. Ini dilarang buat diinjak. Sistem pengereman udaranya, lalu kemudian PTO-nya, hidroliknya dan seterusnya. Dan di sini ada semacam kayak water separator ya, filter untuk bahan bakar. Dan ini untuk menurunkan ban serepnya, model yang putar-putar dengan tuas yang ada di sini. Wah, raksasa banget nih mobil. So, buat kalian para juragan-juragan atau pengusaha-pengusaha, apakah kalian mungkin ingin mencoba merekomendasikan kegiatan usaha kalian dengan dengan Mercedes-Benz Oxor ini? Ya, balik ke kalian sebagai juragan-juragannya. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.